Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas Hukum Islam D dengan dosen pengampu Dr. Ani Yumarni SHMH akan mempersembahkan hasil team-based project kami yang berjudul Penerapan Hukum Islam di Kota Aceh dengan studi kasus Konun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Nadila Firnanda Rahmania, Salsabila Putri Apandi, dan Andita Fitri. Pendahuluan. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan keistimewaan dari pemerintah pusat untuk menerapkan syariat Islam. Pembenaran pelaksanaan syariat Islam dapat dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai jaminan terhadap pelaksanaan syariat Islam. Kemudian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh diterbitkan dalam rangka memperkokoh dan memperkuat penerapan syariat Islam di Aceh. Salah satu hal fundamental yang menjadi isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh adalah pelaksanaan secara legal atas penegakan syariat Islam yang berlandaskan asas keislaman kepada setiap masyarakat yang berada di Aceh. Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Adapun bagian-bagian lebih lanjut dari syariat Islam ini meliputi ahwal al-syakhsiyah atau hukum keluarga, muamalah atau hukum perdata, jinayat atau hukum pidana, qadha atau peradilan, tarbiyah atau pendidikan, dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Perda Syariah di Aceh. Konun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Setingkat peraturan daerah atau perda, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Pada 27 September 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA mengesahkan produk hukum setingkat Konun, yakni Konun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat atau Konun Jinayat. Konun Jinayat adalah suatu hukum pidana Islam yang diberlakukan bagi setiap masyarakat Aceh yang disusun berdasarkan landasan nilai dan norma syariat Islam. Realisasi hukuman dari tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku berdasarkan Konun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat adalah denda, hukuman penjara, dan hukuman cambuk. Pemberlakuan ini merupakan kebijakan sebagai bentuk keseriusan pemerintahan daerah dan masyarakat Aceh untuk melakukan syariat Islam secara utuh. Pelaku jarimah meliputi khamar, maisir, kholwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, liwat, dan khozaf. Kedudukan konun dalam hukum Islam. Konun Jinayat Aceh harus dilihat dan dijelaskan dari dua perspektif. Di satu pihak, ia merupakan bagian dari sistem hukum Islam, sedangkan di pihak lain, ia merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia. Dengan kata lain, Konun Jinayat Aceh dapat disebut sebagai hukum Islam yang dipositifkan, yakni hukum Islam yang konstruksinya digali dari syariat berupa Al-Quran dan Sunnah, fiqh dan urf lalu dilegislasi menjadi konun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan disetujui oleh Gubernur Aceh. Karena Konun Jinayat Aceh dipandang sebagai bagian dari upaya penerapan hukum Islam, maka Konun Jinayat harus dilihat sebagai bagian dari sub-bidang hukum Islam dan tergolong dalam sistem hukum Islam. Selain posisinya yang demikian, Konun Jinayat Aceh juga merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia yang diakui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan Konun Aceh dalam hukum nasional. Konun dalam posisinya yang lain, yakni dalam perspektif sistem hukum nasional Indonesia merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia.
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan Konun Jinayat Aceh berada pada posisi ke-6 atau selevel dengan peraturan daerah provinsi. Artinya, Konun Jinayat Aceh selevel dengan perda di daerah lain sebagaimana telah disinggung di awal. Di atas Konun ada Perpres, PP, Undang-Undang atau Perpu, TAP MPR, dan terakhir Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Konun selain merupakan perda Provinsi Aceh, ia juga merupakan bagian dari syariat Islam yang dilegislasi dalam bentuk konun oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh. Penentuan jenis ukubat dan pelaksanaan putusan dalam penerapan Konun Nomor 6 Tahun 2014. Pada praktiknya, hukuman cambuk ini dilakukan di depan khalayak ramai yang bertujuan untuk mempermalukan pelaku jarimah di depan masyarakat. Dalam Konun Jinayat, hukuman cambuk dikenakan mulai dari 10 kali sampai 200 kali tergantung dengan tindak pidana yang dilakukan. Hakim dalam melakukan persidangan dalam perkara jinayat ini bersifat pasif atau tidak mencari perkara. Jika tidak terjadi tindak pidana, maka hakim tidak melakukan persidangan. Jarimah kemungkinan dilakukan masyarakat. Aparat penegak hukum juga dapat bertindak. Prosesnya dimulai dari penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan. Dari penyidik baru diserahkan ke kejaksaan. Jaksa di kejaksaan meneliti berkas perkara. Jika berkasnya sudah lengkap, baru dilimpahkan ke Mahkamah Syariah disertai dengan dakwaan. Setelah berkasnya sudah lengkap, maka perkara tersebut sudah dapat disidangkan oleh hakim. Dalam pelaksanaan persidangan di Mahkamah Syariah, jika jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan kepada terdakwa jarimah seperti jarimah halwat atau mesum dituntut 50 kali cambuk, maka hakim dalam putusannya akan memutuskan apakah akan menerima tuntutan jaksa atau memberikan pertimbangan yang lain. Ketentuan minimal dapat dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa yang hukumannya berupa 3 kali cambuk, maka tidak dapat dilakukan opsi pilihan denda maupun penjara. Hukuman takzir paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus betul-betul melihat kesesuaian antara perbuatan yang dilakukan dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Dengan demikian, dalam pertimbangannya hakim harus memastikan aturan hukum yang ada dan kesesuaian dengan alat-alat bukti yang sudah terungkap di dalam persidangan. Pendapat kelompok, praktik hukum syariat terhadap non-muslim juga terjadi di Aceh. Pelaksanaan kanun jinayah di Aceh masih dianggap merugikan pemeluk agama, gender atau lapisan masyarakat tertentu. Penerapan kanun jinayah di Aceh tampaknya di satu sisi kerap mengalami kekeliruan. Pelaksanaan hukuman syariat terhadap non-muslim masih kerap terjadi di Aceh. Salah satunya adalah kanun jinayat yang memuat hukuman cambuk. Pelaksanaan hukum cambuk dimulai sejak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan Kanun Jinayat pada Oktober tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bila non-muslim yang melanggar syariat bersama dengan orang Islam bisa memilih secara sukarela diproses sesuai Kanun Jinayat atau dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali jika pelanggaran pidana yang dilakukan non-muslim tersebut tidak ditemukan dalam KUHP atau ketentuan pidana lain yang berlaku di Indonesia, maka dia akan dihukum dalam wilayah kanun jinayat. Yang perlu diperhatikan sebenarnya hukum syariat yang berupaya berdampingan dengan hukum positif ketika ada warga non-muslim itu sebaiknya dihukum dengan hukum positif, bukan hukum syariat. Pembuat undang-undang bukan seharusnya memberikan pilihan terhadap non-muslim untuk memilih antara hukum syariat atau hukum positif. Adanya single option, mereka harus mematuhi hukum positif adalah bagian dari penegakan hukum nasional, dan dengan cara memberikan opsi hukum syariah tidak menjadi jalan keluar demokratisasi yang ditempuh, karena memang bukan tempatnya mereka menjalankan ketentuan syariat Islam. Mengacu kepada pelaksanaan peraturan daerah berbasis syariah di Aceh, konsep hak asasi manusia tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban. Pemerintah memiliki hak untuk membuat peraturan demi menertibkan warganya. Di satu sisi, warga tersebut juga memiliki hak untuk dilindungi. Oleh karenanya, peraturan yang bertujuan menertibkan juga harus mengakomodasi perlindungan terhadap warganya. Persoalannya, sudut pandang melindungi inilah yang belum menemui titik kesepahaman.
perlindungan versi pemerintah daerah Aceh dengan perlindungan versi Undang-Undang Dasar 1945 serta instrumen HAM nasional maupun internasional seringkali menemui perbedaan. Oleh karena itu, dalam hal ini negara memegang peranan penting dalam melaksanakan implementasi dari kewajiban dasar hak asasi manusia tersebut. Oleh karenanya, walaupun sudah memberikan otonomi khusus, pemerintah pusat tetap berkewajiban untuk memberikan kontrol atau pengawasan terhadap otonomi yang dijalankan oleh suatu daerah termasuk Aceh. Kontrol di sini bukan dimaksudkan untuk mencampuri penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah dilimpahkan wewenangnya, akan tetapi berfungsi sebagai pengingat bahwasannya terdapat instrumen yang selalu melekat terhadap wewenang mereka dalam menegakkan peraturan. Instrumen tersebut adalah peraturan yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Hal ini dimaksudkan jangan sampai pemerintah daerah Aceh membuat peraturan daerah berbasis syariah atas dasar otonomi khusus yang melanggar hak-hak asasi dari warganya. Inilah kewajiban pemerintah pusat untuk menegakkan instrumen HAM nasional. Sekian hasil dari tim BIS Project kami, kelompok 9. Tentunya sebagai penyusun kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.